Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini susunan materi yang akan disampaikan. Yang pertama, kompetensi inti yang akan disampaikan oleh Ahmad Deni Hidayat. Yang kedua yaitu standar kompetensi yang akan disampaikan oleh Saudari Indri Agustina. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar yang akan disampaikan oleh Saudari Maliha. Yang keempat yaitu indikator yang akan disampaikan oleh Siti Fasihah. Dan yang kelima, saya sendiri sebagai moderator serta menjelaskan tentang contoh standar kompetensi. Ya, terima kasih Kakak moderator. Kembali lagi dengan saya Ahmad Deni Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti. Jadi apa sih kompetensi inti itu? Nah, kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas ataupun program. Jadi, kompetensi inti merupakan terjemahan dari operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yakni dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu, kompetensi inti itu berfungsi untuk apa sih? Jadi, kompetensi inti itu berfungsi sebagai unsur pengorganisasian. Nah, lalu kompetensi inti itu dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan untuk kompetensi 1. Lalu yang kedua ada sikap sosial untuk kompetensi 2, terus kompetensi 3 itu pengetahuan, lalu yang keempat penerapan pengetahuan atau implementasi dari kompetensi 3. Keempat kelompok itu menjadi acuan dan kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu ketika peserta didik belajar tentang pengetahuan. Jadi seiring berjalan kita sambil belajar agama dan sosial. Nah, lalu yang keempat itu penerapannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Dengan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan, pertama, peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. Yang kedua, guru dapat memusatkan perhatian kepada kemampuan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Ketiga, guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolahnya. Keempat, orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. Kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia. Yang terakhir, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya,
Kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai? Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Rumusan kompetensi dasar yang pertama, meluas, artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, seimbang, artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk mempelajari pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan. Maksudnya adalah di mana sikap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Langkah-langkah penyusunan indikator yang pertama yaitu mengkaji kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumusan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan kompetensi dasarnya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Rumusan indikator yang pertama yaitu setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, berikut ini mengenai contoh standar kompetensi di SMP. Mari kita simak. Yaitu terdapat standar kompetensi dengan kompetensi dasar. Lihat perbedaannya. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi serta alokasi waktu. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.